Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, gimana puasanya? Lancar? Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Di pembelajaran 1, tema 7 tentang kebersamaan. Yuk kita mulai belajar. Nah, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang dongeng. Dan kemarin Ustazah juga sudah bercerita tentang dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, di dalam cerita tersebut ada seekor tikus pasir dan seekor ular. Nah, untuk pembelajaran dongeng tersebut adalah yang pertama, kita tidak boleh bermalas-malasan. Nah, jika kita menginginkan sesuatu, kita harus mau berusaha ya nak ya. Jangan hanya duduk di tempat saja jika kita menginginkan sesuatu ya. Kita harus berusaha jika kita menginginkan sesuatu. Nah, selanjutnya Ustazah ucapkan terima kasih ya anak-anak Ustazah sudah mau mengerjakan soal yang sudah Ustazah berikan. Nah, sekarang kita bahas sama-sama dulu ya sebelum Ustazah melanjutkan pembelajaran berikutnya. Yang pertama, untuk pertanyaan di halaman 7, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Nah, ini Masya Allah ya, jawaban sekalian semuanya benar, yaitu tikus dan ular ya. Nah, kemudian bagaimana kecerdikan si tikus? Nah, ini jawabannya juga banyak yang benar juga. Nah, Ustazah akan jawab ya. Kecerdikan si tikus yaitu memutar akal agar tidak dimakan ular dengan mengajak berteman dan mencari makan bersama. Kemudian yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena mereka saling memaafkan dan akhirnya mereka memutuskan untuk bersahabat dan mencari makan bersama. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran dongeng kita sudahi dulu ya. Kita lanjut lagi pembelajaran berikutnya tentang pecahan ya. Nah, sekarang buka di halaman 7 dan kalian amati gambar yang ada di halaman 7. Nah, selanjutnya buka di halaman 8. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, mari kita mengenal pecahan melalui kue donat. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di bawah atau ada di buku ya. Nah, kalian perhatikan di situ ada kue donat yang masih utuh. Kemudian, nah di sebelahnya ada kue donat yang sudah dibagi dan dibagi sama rata dan disebut dengan setengah ya. Kemudian untuk gambar kedua, nah itu ada donat utuh dan selanjutnya yang di sebelahnya juga ada donat yang sudah dipotong tetapi tidak rata atau tidak sama bentuknya ya. Nah, berarti yang itu disebut bukan setengah. Nah, selanjutnya kita cari pecahannya. Nah, untuk donat yang masih utuh itu disebut atau sama dengan 1.
Sedangkan donat yang sudah dibagi rata, dua bagian donat sama besar. Dan untuk pembagiannya itu, nah seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, satu bagian donat dari dua bagian donat itu disebut setengah atau 1/2. Nah, ini ya kalian baca. Nah, 1/2 itu dibaca setengah atau 1/2 ya. Nah, setelah kita mengetahui pecahan donat di atas, sekarang kita sama-sama mendiskusikannya, Nak. Perhatikan baik-baik. Nah, kalian perhatikan di bukunya di halaman 9 ya. Yang pertama, nih, mengapa dua bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Nah, kalian bisa lihat tuh ada gambarnya nih masing-masing setengah. Nah, jawabannya karena dari satu donat utuh itu dibagi dua sehingga memiliki dua bagian donat yang sama besar. Nah, kalian bisa perhatikan potongan donat ini sama besar ya. Nah, dari potongan ini disebut setengah. Kemudian yang kedua, mengapa dua bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Nah, kalian perhatikan ya, ini potongan donatnya tidak sama. Kenapa? Nah, karena dia tidak dibagi setengah dengan ukuran yang sama besar. Nah, dia kan tidak dibagi sama ya, nggak dibagi seperti yang di atas. Ini ya. Jadi, karena tidak dibagi setengah dengan ukuran yang sama besar. Oke? Sampai di sini paham kan? Nah, selanjutnya di halaman berikutnya, ayo berlatih. Nah, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, nanti Ustazah kasih jelaskan, kemudian kalian tinggal menulis ya. Ayo berlatih. Lengkapilah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Yang pertama, kalian perhatikan gambarnya juga ya. Sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian disebut berapa tadi? Nah, oke. Disebut setengah ya. Berarti setiap bagian itu disebut setengah bagian. Ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah, nah kalian perhatikan ini ada sebuah kertas, kemudian dipotong menjadi dua. Nah berarti setiap potong kertas ini adalah setengah bagian, sama saja ya, ini setengah bagian. Kemudian yang ketiga, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, berarti harus dipotong biar hasilnya sama, yaitu dipotong setengah. Oke kan? Selanjutnya yang keempat. Nih, agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran apa tadi ya? Nah, kalian lihat. Nih, ini dibagi menjadi setengah bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran yang apa nih? Nah, ukuran yang sama besar ya, ukuran yang sama besar. Nah, kalian tinggal tulis aja di buku kalian ya. Kemudian nanti
tinggal fotokan dan kirim ke ustazah ya. Nah, tugas kalian lagi di rumah tuh di halaman berikutnya, halaman 7. Nah, perintahnya arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Nah, contoh yang pertama. Nah, bagian setengahnya aja ya yang diarsir. Contohnya ini saja kasih tahu. Contoh, di sini ada kotak atau ada gambar kotak, kemudian dibagi menjadi setengah. Berarti yang diarsir cukup setengah saja. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalian nanti garisnya atau ngarsirnya menggunakan penggaris ya, biar rapi. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang sudah ustazah kasih contoh ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, kalian coba arsir sendiri ya menggunakan penggaris biar rapi. Oke, Nak, sampai di sini paham? Nah, jangan lupa nanti setelah selesai tugasnya, kalian fotokan kemudian kirim ke ustazah ya. Ingat dikirimnya ke Japri ustazah, jangan ke grup, oke? Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang pecahan, selanjutnya kita akan membahas tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, masih di halaman 11 ya. Perhatikan baik-baik. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Ini ya. Nanti kalau ujian keluar ada pertanyaan, bunyi yang teratur berulang itu disebut dengan birama. Oke. Selanjutnya di halaman berikutnya. Nah, pola ketukan birama. Nah, kalian perhatikan pola ketukannya. Ini ada tanda garis 3 ya, kemudian ada titik. Untuk garis 3 ini atau angka 1 menunjukkan bunyi kuat ya. Untuk titik atau angka 2 ini menunjukkan bunyi lemah ya. Nah, membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Kalian perhatikan di buku. Di situ ada mengetuk sebuah meja dengan bunyi duk. Kemudian yang gambar kedua yaitu dengan menepuk tangan ya, berbunyi prok. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Ya, berarti bunyi ketukan meja lebih kuat dari tepukan tangan ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, ini ya kita coba sama-sama kita bahas ya. Yang pertama, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Ya, kita contohkan saja yaitu, nah saja buat sini ya. Bunyi kipas angin. Bunyi kipas angin dan ayam berkokok. Nih contohnya ya. Kita bahas sama-sama aja. Nah, kemudian kita bandingkan. Untuk bunyi yang lebih kuat adalah kira-kira yang mana ya antara bunyi kipas angin dan bunyi ayam berkokok. Nah, untuk bunyi yang lebih kuat itu biasanya yaitu ayam berkokok untuk yang pertama. Nih, ayam berkokok. Kemudian
Untuk bunyi yang lebih lemah biasanya itu adalah kipas angin ya. Nah, contohnya ini ya. Jadi sudah kita bahas bersama. Kemudian kita lanjut di halaman berikutnya, halaman 13. Nomor 2. Nih, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Yang pertama, ini ada tepuk tangan. Kemudian ada kedua ini ada antara kayu dan kayu dipukulkan. Selanjutnya, gambar yang ketiga adalah bunyi kentungan ya. Nah, kita bandingkan dulu, cari bunyi yang kuat mana, yang paling lemah yang mana ya. Bunyi yang paling kuat adalah nomor berapa anak-anak? Iya, bunyi yang paling kuat adalah nomor 3. Kemudian untuk bunyi yang paling lemah adalah nomor 1 ya. Sudah kita bahas kan? Selanjutnya, ayo mencoba. Kalian lakukan sendiri di rumah, oke? Lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan, beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya, irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Kita lanjut. Nah, kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Nah, dengan kalian memukul meja, kalian bisa membuat irama. Nah, nih contohnya nih. Yang pertama yaitu duk. Kemudian bisa juga menggunakan tangan ya. Tangan yaitu prok. Kita tepuk-tepuk dengan menyanyikan lagu Cicak ya. Nah, sekarang kita dengarkan sama-sama lagu Cicak ciptaan A.T. Mahmud. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, anak-anak, dengan berakhirnya lagu Cicak tadi, maka berakhir juga pertemuan kita pada hari ini atau pembelajaran tematik pada hari ini ya. Dan untuk tugasnya jangan lupa ya, hari ini disetor ke Ustazah. Dan ingat jangan dikirim di grup ya, kirim ke WA Ustazah langsung. Nah, untuk tugasnya itu hanya yang halaman 11 saja ya. Tugas kalian hanya mengarsir itu saja. Kemudian untuk yang halaman 10 itu sudah kita bahas sama-sama. Jadi tugas kalian hanya menuliskan titik-titik atau garis-garis yang ada di dalam buku ya. Kemudian nanti kalian fotokan di halaman 10 ini, kalian fotokan jika sudah selesai ditulis. Kemudian tentang arsir juga kalian fotokan kalau sudah selesai diarsir. Kemudian kirim ke Ustazah ya, kirim ke WA Ustazah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita atau pembelajaran kita hari ini. Lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya.
yaitu pembelajaran yang kedua. Oke. Nah, sekarang saya tutup dulu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat belajar, dan tetap semangat untuk berpuasa. Dadah.